Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar uji asumsi klasik normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Namun harus saudara pastikan dulu bahwa Excel saudara Edge in Analysis Toolpack-nya sudah saudara install. Kalau belum harus diinstal dulu caranya seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Uji normalitas dengan menggunakan Lilliefors maupun dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada prinsipnya sama. Rumusnya sama. Yang membedakan adalah pembandingnya. Jika dengan menggunakan uji Lilliefors, maka pembandingnya adalah tabel Lilliefors. Sedangkan apabila menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pembandingnya adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini ada beberapa langkah untuk uji Lilliefors. Yang pertama adalah membuat persamaan regresi, kemudian mencari nilai prediksinya, mencari nilai residualnya, kemudian menstandarisasi nilai residual dan sebagainya sampai langkah yang ke-10. Cuma langkah yang 1 sampai ke-3 ini saya skip saja karena di Excel juga sudah ada fasilitasnya. Kita akan mencari nilai prediksi dan nilai residual. Caranya bagaimana? Caranya kita klik data, kemudian kita klik data analisis, kemudian klik regression, oke. Kemudian Y-nya kita blok nih. Kemudian X-nya kita blok, X1, X2. Karena nama variabelnya tadi ikut di blok, maka labelnya kita contreng. Kemudian untuk memunculkan nilai prediksi dan residual, pada bagian residual kita contreng. Oke. Nah, outputnya semacam ini. Kita kopikan nilai prediksi dan nilai residualnya. Kita taruh ke lembar kerja yang pertama. Nah, ini sudah kita kopikan ke lembar kerja. Kemudian yang berikutnya, nilai residual harus distandarisasi. Cara menstandarisasi bagaimana? Rumus standarisasi adalah Z XI dikurangi X bar dibagi standar deviasinya. Sehingga untuk mencari ZE, maka kita harus mencari rata-ratanya dan mencari standar deviasinya. Mencari rata-rata adalah average tentunya rata-ratanya 0. Kemudian standar deviasinya STDEV. Nah, standar deviasinya sudah ketemu. Sehingga untuk mencari nilai standarisasi dari residual adalah XI ini dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Saya klik ketik F4 supaya nanti di copy tidak geser, diabsolutkan. Ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini nilai Z yang nilai E yang distandarisasi sudah ketemu. Kemudian yang berikutnya kita harus urutkan nilai residual dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Cara mengurutkannya bagaimana? Cara mengurutkannya adalah copy, terus ini kemudian paste, pakai yang spesial. Nah, ini sudah kita kopikan tetapi belum urut. Untuk mengurutkan kita blok, kemudian klik data, kemudian sort. Pilih continue with the current selection. Oke. Nah, ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, nah ini sudah. Kemudian yang berikutnya, ini untuk mempermudah saudara, maka nilai ZE yang sudah diurutkan 2 angka di belakang koma saja. Karena tabel Z itu kan 2 angka di belakang koma, sehingga kita sesuaikan aja 2 angka di belakang koma biar nanti mempermudah. 1,2 nilai tabel Z-nya berapa? Kita buka tabel Z 1,2.
1,2 ini ketemu 0,3849. 3,849. 3,849. Nah, kemudian kalau 107 tabel Z-nya berapa? Ke bawah 10, ke sampingnya 07. Nah, ini temunya 0,3577 dan seterusnya. Nah, begitu cara melihat tabel Z-nya. Daripada nanti lama, saya kopikan saja yang sudah ada ini. Saya rasa saudara sudah bisalah melihat tabel Z-nya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari nilai FT. Nilai FT ini adalah nilai Z teoritis. Caranya bagaimana? Caranya apabila nilai Z-nya itu negatif, ini negatif, maka luasnya adalah 0,5 dikurangi tabel Z-nya. Tetapi kalau Z-nya positif, maka 0,5 ditambah tabel Z-nya. Ini karena semacam ini nih. Ini kalau negatif kan posisi di sini, maka luas ini kan 0,5 dikurangi sampai dari sini sampai sini. Tetapi kalau positif berarti kan luas dari sini berarti 0,5 ditambah luas sampai sini. Itu mengapa kalau positif 0,5 dikurangi, tetapi kalau negatif 0,5 ditambah nilai Z-nya. Nah, ini karena negatif, maka 0,5 dikurangi dengan ini tabel Z. Nah, ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Nah, sampai sini positif, sudah positif sehingga 0 sama dengan 0,5 ditambah dengan tabel Z luasnya. Nah, ini sudah ketemu nilai Z teoritisnya atau FT. Kemudian kita cari nilai Z relatif, nilai Z relatif kumulatif. Tapi ini nilai Z-nya adalah ini 1/10, karena ini jumlah N-nya 10, ini juga 1/10, ini juga 1/10, ini juga 1/10. Tapi karena kumulatif, maka ini 1/10 ditambah 1/10 jadi 0,20. Sini 0,20 ditambah 0,10, 0,30. Daripada macam itu, kita ini saja. Nah, ini dibagi dengan 10. Nah, ini kan sama. Nah, ini adalah nilai Z. Nilai Z relatif kumulatif. Kemudian kita kurangkan. Nilai Z teoritis dikurangi nilai Z relatif kumulatif. Nah, ini kita kurangkan. Kemudian kita lihat nilai tertinggi absolut. Oleh karena itu, maka maka kita absolutkan. Cara mengabsolutkan adalah ABS absolut ini. Nah, ini. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini nilainya sudah absolut. Nilainya sudah absolut, tidak ada tanda negatifnya. Kita cari nilai yang tertinggi. Caranya bagaimana? Max. Nah, nilai tertingginya adalah 2,55. Kita bandingkan dengan tabel Lilliefors. Tabel Lilliefors semacam ini dengan alfa 0,05, kemudian pengamatannya sebesar 10, maka tabel Lilliefors-nya adalah 2,58. 2,58. Nah, ini 2,58. Ini Lilliefors hitungnya, Lilliefors statistik itu lebih kecil dibandingkan Lilliefors tabel. Karena Lilliefors hitung lebih kecil daripada Lilliefors tabel, maka dikatakan tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, berarti tidak terdapat perbedaan. Dengan tidak terdapat perbedaan,
dengan nilai rata-ratanya, maka dikatakan normal. Dengan demikian, maka analisis persamaan regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.